Pemirsa, pernyataan keras Presiden AS soal Iran dan ketidakpastian geopolitik global memicu kekhawatiran pasar. Ketegangan yang belum mereda ini bukan hanya berdampak pada harga energi dan nilai tukar, tapi juga mulai menguji ketahanan sektor keuangan termasuk industri asuransi. Di tengah potensi guncangan global, pertanyaannya, seberapa siap industri asuransi Indonesia menghadapi resiko yang makin kompleks? Apakah proteksi yang ada cukup kuat untuk menahan dampak krisis atau justru kita sedang memasuki fase paling rentan? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Cipto Hartono selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Selamat pagi menjelaskan Pak Cipto. Ya, selamat pagi Pak Rian. Ya Pak Cipto, kalau kita melihat pemberitaan saat ini memang kalau kita melihat ya ini kan justru bukan hanya berdampak terhadap harga energi saja, namun juga memberikan sebuah kekhawatiran untuk berbagai sektor industri. Bagaimana soal industri Anda sendiri nih terkait dengan asuransi umum? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau bicara krisis di tingkat global, ini memang memberikan banyak pengaruh ya ke semua sektor, termasuk di industri asuransi. Jadi pada dasarnya kan asuransi berupa perlindungan, ya. Jadi tentu tingkat risiko yang dihadapi oleh masyarakat itu menjadi meningkat, yang pada akhirnya menjadi pengaruh juga di industri asuransi ini. Antara lain adalah ya tentu banyaknya kalau kita lihat sekarang adalah kenaikan harga-harga energi, ya, belum lagi supply chain disruption, ya, ada penutupan-penutupan lokasi di mana tentu kapal-kapal penyeberangan tidak bisa melintas. Nah, hal ini mempengaruhi tingkat risiko yang harus dikelola. Nah, dalam hal ini tentu asuransi tentu pada dasarnya ingin memberikan perlindungan yang lebih ke masyarakat, tentu dengan cover-cover yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Demikian. Ya lalu kalau menurut Anda sendiri seperti apa? Kalau kita melihat di sini kan mungkin koreksi saya jika salah, premi asuransi di dunia ini kan sebenarnya sudah mengalami kenaikan, bahkan kabarnya 2 hingga 3 kali lipat. Bagaimana dengan asuransi di Indonesia? Apakah sudah mengikuti atau harusnya mengikuti atau seperti apa Pak? Ya, ini. Jadi kalau bicara premi itu tentu harus dikaitkan dengan tingkat risiko yang dihadapi. Pada saat kondisi tingkat risiko normal, di mana tidak terjadi ada goncangan, termasuk perang dan lain-lain, tentu rate premi itu bisa diperhitungkan secara normal juga. Nah, kondisi yang dihadapi saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, boleh dibilang untuk risiko global. Namun demikian, kita juga memiliki buffer-buffer, ya, di mana bahwa di Indonesia itu beberapa lini sudah diatur secara regulasi dari sisi tingkat preminya. Jadi artinya tidak serta-merta bahwa goncangan di global itu langsung berdampak ke peningkatan premi di Indonesia, yang rasanya juga akan memberatkan masyarakat di Indonesia, ya. Nah, jadi kita tetap ikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia, dalam hal ini premi-premi. Beberapa lini tentu memang terdampak, terutama untuk yang sifatnya pengiriman-pengiriman ke luar negeri, yang mau nggak mau tidak bisa dihindari, karena memang daerah tersebut tingkat risikonya lebih tinggi daripada yang lainnya. Lini-lini itu mungkin Pak diperjelas. Kalau di sini kan kalau saya melihat di sini ada marine cargo, hull and machinery, lalu juga ada exposure yang ini juga bisa dipertimbangkan juga Pak. Salah satunya kan mungkin ada war risk juga sama terkait dengan keterlambatan Pak. Ya, betul sekali. Jadi lini usaha yang disebutkan tadi sangat tepat sekali, ya. Karena memang kalau bicara gangguan, tentu lebih banyak ke saat ini adalah ke pengiriman barang. Nah, pada saat pengiriman barang yang paling umum dilakukan adalah menggunakan kapal laut, ya. Jadi sehingga dua lini tersebut menjadi terimbas paling signifikan, yaitu asuransi pengiriman barang atau marine cargo, dan satu lagi adalah rangka kapalnya atau marine hull-nya. Nah, kedua lini tersebut memang saat ini karena bicara pengirimannya global masih disupport oleh reasuransi di luar negeri. Jadi mau nggak mau pada saat ada contohlah jaminan risiko perang pada saat kondisi normal misalnya masih relatif mudah didapatkan, tapi pada saat eskalasi geopolitikal meningkat, ya, perusahaan reasuransi di luar negeri secara global itu memang mengetatkan atau memberikan aturan-aturan yang lebih ketat lagi untuk mendapatkan cover jaminan perang ini. Atau bahkan ada beberapa yang mungkin sudah tidak bisa memberikan jaminan perang tersebut untuk wilayah-wilayah yang sangat berisiko tinggi. Demikian. Lalu Pak terkait dengan eskalasi Timur Tengah ini kan bukan hanya baru Pak, tapi sudah beberapa bulan, bahkan dari tahun lalu pun juga sudah ada. Betul. Apakah memang sudah ada potensi klaim yang sudah terlaksana hingga sampai saat ini dan juga perbedaannya seperti apa Pak besarannya? Oke. Saat ini untuk di Indonesia kita masih mengumpulkan data, ya. Secara langsung sepertinya tidak terlalu signifikan kenaikannya, ya. Jadi karena kalau bicara keterlambatan, ya asuransi itu perlu ada yang namanya material damage dulu. Jadi ada kerusakan-kerusakan yang dialami. Contohlah pada saat pengiriman barang sebagai raw material lalu sampai ke pabrik,
Ya, saat ini delay ini belum mencerminkan klaim yang dialami oleh para anggota kami di asuransi umum. Jadi secara langsung sebenarnya belum terlihat ya, namun secara tidak langsung adalah yang harus kita antisipasi adalah kenaikan dalam bentuk inflasi ya. Contoh, di Indonesia itu kan banyak sekali lini-lini usaha atau produk asuransi yang mengcover misalnya konstruksi, bangunan, lalu asuransi kendaraan, atau bahkan asuransi kesehatan. Di mana pada saat klaim itu kan tentu membutuhkan raw material yang biasanya datang dari luar negeri juga. Nah, dengan meningkatnya eskalasi dan faktor risiko serta premi di tatanan global, mau nggak mau kan tentu pada saat produsen memperbaiki atau mengirimkan barang dan menjual spare partnya tersebut, itu menjadi meningkat. Nah, hal ini yang perlu kita antisipasi. Contohlah kalau bicara asuransi kesehatan, di mana kita lihat tingkat inflasinya bahkan jauh lebih besar daripada inflasi kita di dalam negeri, yang kisaran di 3%. Sementara inflasi di asuransi kesehatan, alat-alat kesehatan itu sekitar 15%. Nah, hal seperti ini yang secara tidak langsung juga perlu kita antisipasi untuk bisa memastikan bahwa ya, industri asuransi masih bisa tetap mensupport untuk perlindungan di masyarakat umum. Ya Pak Cipto, menarik sekali Pak, kalau kita melihat tadi mengacu kepada data global tadi kan kenaikan premi sendiri bisa 2 sampai 3 kali. Tapi kan kalau tadi dalam negeri sendiri kita follow the rules deh, ikutin apa kata pemerintah juga aturan di Indonesia. Sebetulnya kenaikan premi yang dilakukan dan juga terjadi di Indonesia ini apakah terbilang masih pelan-pelan atau sudah cukup cepat? Dan apakah justru malah bisa bikin industri ketinggalan resiko tersebut? Dijawab usai jeda Pak, karena kita akan lanjutkan dialog kami. Tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Money Matters dalam Nusantara Economic Updates dan masih bersama kami Cipto Hartono selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Pak, menjawab pertanyaan kami sebelumnya Pak terkait dengan kenaikan premi yang terjadi di Indonesia. Apakah memang menurut Anda ini sudah cukup cepat atau masih lambat-lambat aja nih Pak? Oke. Ya, tentu untuk bicara kenaikan premi tidak serta-merta satu indikator atau satu trigger bisa meningkatkan premi ya. Karena kalau bicara asuransi kan kita mengenal ada yang namanya hukum bilangan besar. Ya, jadi artinya tentu contohlah dampak perang di Timur Tengah itu kan mungkin saja ada beberapa industri yang terhit lebih besar dibandingkan industri yang lain seperti energi dan lain-lain. Sementara kalau bicara keseluruhan ya industri asuransi itu kan mengcover berbagai macam industri, ya, baik itu dari sisi retail, dari sisi perdagangan, dari sisi factory dan lain-lain. Jadi artinya tentu tidak serta-merta bahwa ada disruption di area energi, pengiriman tersebut otomatis meningkatkan premi secara keseluruhan di Indonesia. Jadi tentu ini juga menjadi perhatian bahwa untuk menaikkan premi di tengah literasi dan inklusi yang masih rendah tentu juga menjadi PR tersendiri. Tidak cukup mudah untuk menjelaskan ke nasabah di tengah kesulitan itu kenapa perlu kenaikan. Walaupun kita juga harus fair bahwa premi itu kan ujungnya kesiapan asuransi untuk membayar klaim. Jadi artinya perlu cukup. Ya. Nah disinilah titik balance-nya yang perlu kita tentukan. Makanya perhitungan secara teknikal berdasarkan data histori, berdasarkan tren-tren saat ini dan masa mendatang itu menjadi penting juga Mas Rian. Sekarang langsung saja Pak, tadi kan kalau kita ngomongin soal eskalasi Timur Tengah yang menjadi sentimen, namun kalau kita mengacu ke akhir 2025, ini sudah ada banyak bencana, gempa bumi di mana-mana. Belum lagi kan Indonesia sebagai pusat dari Ring of Fire. Dan kita tahu juga kita diharapkan dengan El Nino nantinya. Sehingga memang ada banyak ancaman-ancaman dan juga resiko-resiko yang terjadi. Implementasi di lapangan seperti apa? Apakah masyarakat sudah mulai terbuka untuk punya asuransi? Atau mungkin bisa memberikan pandangan juga pada masyarakat yang menonton program ini? Ya, nah ini menarik. Kalau bicara bencana, Indonesia kan boleh dibilang memang negara yang tanda kutip ya, jenis bencananya paling lengkap. Ada gempa bumi, ada banjir, ada tsunami, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat tahun lalu misalnya 2025, data terakhir dari BNPB menyatakan bahwa kenaikan bencana alam di Indonesia itu sekitar 36% dibandingkan tahun lalu. Dan 90%-nya adalah dari hidrometeorologi, ya, dari banjir, longsor, dan related ke area hujan. Ya. Nah ini menjadi catatan tersendiri, kenapa? Karena kalau bicara perubahan iklim, walaupun ini menjadi global issues, tapi setidaknya beberapa negara itu lebih cepat terhitnya, ya salah satunya Indonesia. Di mana tingkat permukaan air laut meningkat, lalu tingkat hujan saat ini lebih dahsyat daripada sebelumnya, ya. Belum lagi yang seperti Mas Rian sampaikan tadi, bahwa kita ini di area Ring of Fire. Jadi banyak sekali gempa bumi yang ada di sekitaran khatulistiwa kita. Nah,
Di bawah bumi kita ini ada 3 lempengan yang saling bertumbukan. Ya, salah satunya adalah Australia di bagian bawah peta Indonesia, lalu dari atas ada Eurasia, ya, Eurasia, lalu ditambah lagi dorongan dari sisi sebelah utara, yaitu dari Filipina dan Pasifik. Artinya apa? Artinya tingkat kemungkinan terjadinya gempa akibat dari gesekan lempeng tersebut menjadi sangat tinggi. Nah, disinilah rasanya pentingnya juga pelindungan asuransi. Ya, tanda kutip tentu ada manfaat yang akhirnya kita dapatkan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap bencana itu menjadi meningkat. Demikian, Mas. Lalu Pak, kalau menurut Anda sendiri sebetulnya saya ingin butuh angka pasti atau besaran atau trennya seperti apa di lapangan dengan kenaikan premi global yang terus meningkat, lalu juga berbagai risiko yang tengah dihadapi. Ini bikin masyarakat makin malas untuk asuransi atau seperti apa? Tadi kan kita ngomongin sebaiknya, tapi kenyataannya di lapangan seperti apa? Inilah menariknya ya. Jadi kalau bicara tingkat literasi saat ini kita cukup meningkat ya. Nah, bicara inklusi ini yang menjadi PR ya. Tercatat literasi kita udah 45% ya. Jadi masyarakat Indonesia 45% sudah teredukasi apa itu asuransi setidaknya dari pengalaman-pengalaman dan termasuk juga asuransi kesehatan. Lalu tapi hanya 20%-an yang bersedia untuk mengikuti asuransi. Nah, tadi kalau bicara harapan, tentu harapan kita ya bagaimana kita bisa memberikan perlindungan yang masif ke masyarakat, karena masyarakat butuh itu. Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana membentuk inklusivitas dari asuransi tersebut. Ya, jadi antara edukasi dengan willingness untuk memiliki kan perlu balance ya. Nah, disinilah saya rasa juga perlu ada inisiatif-inisiatif yang men-trigger itu. Salah satunya adalah bagaimana kita melekatkan asuransi ke dalam aktivitas-aktivitas di masyarakat kita ya. Jadi artinya perlu melekat, seperti kalau kita belajar di asuransi kesehatan ada BPJS ya, lalu ada jasara harja. Nah, untuk asuransi lainnya juga rasanya perlu kita kemas supaya perlindungan itu menyeluruh. Ya, contohnya rumah tinggal kita atau di masyarakat seluruh. Banjir yang terjadi di Sumatera contohnya Mas Rian, itu hanya 3% yang memiliki asuransi. Jadi artinya masih besar sekali protection gap-nya, di mana harusnya ya dapat perlindungan dari asuransi ini juga. Tadi kan Anda mengatakan bahwa pemerintah itu coba dong untuk memberikan insentif untuk masyarakat agar mereka pun juga serta-merta lebih melek dan tertarik juga untuk memiliki asuransi. Tapi kalau kita melihat secara menyeluruh, harapannya terkait dengan regulasi yang ada, mungkin apa yang masih menjadi hambatan industri asuransi Indonesia saat ini? Karena saya melihat ini kan ada aturan baru seperti PSAK 117 yang dikatakan membuat industri jadi lebih ribet. Itu maksudnya gimana, Pak? Oke, ya kalau bicara ribet rasanya relatif ya. Tapi saya lebih cenderung mempergunakan bahwa ya tentu regulasi dibuat untuk memperbaiki kondisi ya. Nah, di luar negeri juga sebenarnya kalau bicara penerapan IFRS atau PSAK 117 itu di Indonesia itu memang sudah berlaku ya. Jadi artinya mau nggak mau Indonesia harus mengikuti. Nah, kalau bicara persiapannya, nah yang mungkin tanda kutip tadi dikatakan ribet adalah tentu kita perlu beradaptasi. Ya. Salah satunya adalah dari sisi data. Nah, data-data yang kita miliki mungkin selama ini kurang granular enough untuk bisa ke pelaporan yang terstruktur ya, dengan baik. Nah, masa transisi ini kita semua belajar dan rasanya sudah banyak sekali perbaikan yang dilaksanakan di industri asuransi untuk memenuhi aturan-aturan yang berlaku global maupun di Indonesia dalam bentuk PSAK 117 ini. Jadi rasanya tentu tetap harus kita support aturan PSAK tersebut ya. Nah, yang ingin kami mungkin sampaikan juga untuk regulasi adalah bahwa transisi itu perlu waktu dan perlu adaptasi ya. Sementara kalau kita bicara regulasi seringkali ada beberapa regulasi yang keluarnya dalam waktu yang berdekatan. Nah, hal ini yang perlu juga kita sikapi, jangan sampai fokus prioritas dari anggota dari perusahaan asuransi itu terpecah-pecah, yang khawatirnya mungkin saja mempengaruhi kelayanan ke masyarakat ya, yang harusnya kita bisa penetrasi lebih besar tapi mungkin banyak ke administratif untuk pemenuhan aturan tadi. Terlalu banyak regulasi yang terlalu berdekatan itu menjadi bottleneck sebetulnya Pak ya untuk industri asuransi. Lebih ke arah bagaimana kita memprioritaskan ya, untuk waktu yang berdekatan mungkin ya akhirnya seperti itu ya. Jadi mau nggak mau kita harus lihat mana dulu yang harus dipenuhi, karena seringkali di balik aturan itu kan ada sanksi-sanksi yang harus dipenuhi ya, atau seandainya ada pelanggaran. Jadi hal ini juga menjadi concern kita bersama di industri, jangan sampai yang tujuannya baik tadi bagaimana mengencourage asuransi naik level supaya bisa bersaing tidak hanya di Indonesia tapi ke ASEAN atau bahkan ke dunia.
itu ya terbentur dari regulasi-regulasi yang mungkin saja sebenarnya baik, tapi mungkin penerapannya yang di tahap yang berdekatan. Sebetulnya Pak tadi kan Anda mengatakan bahwa encourage masyarakat. Ini kita lebih ke human interest saja Pak. Banyak yang mungkin cukup tidak percaya asuransi terkait dengan gagal bayar. Bagaimana AAU ini bisa mengencourage masyarakat juga dan juga memastikan kepercayaan publik terkait dengan ketakutan dan juga berbagai kasus gagal bayar yang pernah terjadi Pak. Ya, trust issue ini memang menjadi PR terus buat kami di industri asuransi. Ya berkaca dari kejadian-kejadian yang memang secara nyata terjadi di industri kami di asuransi, walaupun sebenarnya mungkin saja tidak langsung ke asuransi umum ya. Nah, tapi setidaknya memang ini PR kita bersama untuk meyakinkan para stakeholders kita, khususnya ke nasabah, masyarakat Indonesia, bahwa asuransi hadir untuk perlindungan. Ya. Jadi artinya kalau ada kegagalan bayar itu pasti ada sebab-sebab yang ya mungkin kalau kita telaah tidak bisa digeneralisir bahwa industrinya yang mungkin bermasalah atau tidak memberikan layanan terbaik. Tapi lebih ke arah ya tata kelola. Nah, titik-titik ini rasanya kami dengan OJK dan para anggota sudah komit untuk memperbaiki ya. Nah, terlihat dari banyaknya aturan yang dikeluarkan untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko. Dan kalau kita lihat ya, contohlah dari tahun lalu pembayaran klaim untuk asuransi di industri asuransi umum itu sekitar 50 triliun ya. Jadi artinya sementara kalau kita komparasi angka 50 triliun ini, contoh di Indonesia itu membutuhkan dana darurat untuk bencana itu setiap tahun berdasarkan riset dari ITB adalah sekitar 20 triliun. Artinya angka 50 triliun itu kan sebenarnya sebagai penyokong keberlanjutan atau sustainability juga dari industri atau bahkan dari bangsa Indonesia. Karena di dalamnya tentu kalau bicara umum kan bukan jiwa ya, tapi lebih kepada aset pabrik, di mana di pabrik itu ada masyarakat atau ada pekerjanya yang akhirnya tetap sustain untuk bekerja, belum lagi rumah-rumah dan lain-lain ya. Jadi artinya tentu manfaat asuransi jauh lebih besar. Tinggal PR kita adalah bagaimana mendapatkan kembali dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang saya cukup yakin bahwa ya masing-masing dari kita makin lama makin teredukasi asuransi. Tinggal bagaimana kita bisa menyiapkan produk yang tepat. Tinggal bagaimana kita memastikan bahwa pembayaran klaimnya cepat. Ya. Nah hal seperti itu tentu terus kita lakukan perbaikan. Ya baik Pak Cipto, ini menarik sekali kalau kita kalkulasikan dan juga kita elaborasi semua jawabannya di tengah sentimen global dan juga dalam negeri industri asuransi umum tentunya menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Tapi selain itu pun kita juga harus membuka mata masyarakat terkait dengan manfaat asuransi agar mereka semua juga bisa siap menghadapi berbagai tantangan bencana yang ada di Indonesia dan juga El Nino. Sekali lagi terima kasih telah berdialog bersama kami. Cipto Hartono selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Dan pemirsa, dialog tadi mengakhiri perjumpaan kita di Nusantara Economic Update. Saya Rian Antono, sampai jumpa.